Haleluya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Bersyukur bahwa pada saat ini kita dapat bertemu kembali di dalam Renungan 79. Mari terus mengalami pertumbuhan dengan Tuhan dalam 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali bersama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kesempatan saat ini adalah sesuatu yang pas bagi setiap kehidupan kita untuk kita mau terus mengerti apa yang ingin Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama di dalam Injil Markus, pasalnya yang ke-11. Kita akan melihat di ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-14. Baik, puji nama Tuhan. Kita akan melihat bersama-sama di dalam firman Tuhan pada saat ini ya. Dan firman inilah yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Saya akan membacakan bagi kita semua dan Bapak Ibu dapat menyimak di Alkitab masing-masing. Puji nama Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan murid-muridnya keluar dari Betania, Yesus merasa lapar, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain dari daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan melihat bersama-sama firman Tuhan pada saat ini. Kita akan melihat bagaimana interpretasi di dalam firman Tuhan pada saat ini untuk kita dapat mengerti apa yang firman Tuhan katakan bagi setiap kehidupan kita. Setiap kita orang percaya pasti ingin menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita pergi ke gereja, kita ikut pelayanan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita membaca, menyimak, dan kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Tetapi dari luar hidup kita, mungkin kita tampak sangat rohani. Tapi pernahkah kita bertanya, apakah hidup saya benar-benar berbuah di hadapan Tuhan? Dan di dalam Markus pasalnya yang ke-11 di ayatnya ke-12 sampai 14, di sini Yesus melakukan tindakan yang cukup mengejutkan. Bagaimana Yesus mengutuk pohon ara bukan karena pohon itu rusak atau berduri, tetapi karena pohon itu tidak berbuah. Ya, meskipun dari luar tampak subur atau mungkin tampak berdaun dengan lebat, tetapi ternyata pohon ara itu kering, pohon ara itu tidak berbuah. Ya, di sini bagaimana peristiwa ini bukan sekedar Yesus sedang lapar atau Yesus sedang kecewa, tetapi ini adalah tindakan simbol bagaimana ada pesan bagi kita semua. Tuhan itu tidak hanya mencari seseorang dari penampilan luarnya saja, tetapi dalam kehidupan kita dari dalam kita harus benar-benar berbuah. Kita harus benar-benar memiliki kerohanian yang bertumbuh di dalam iman. Dan kita dapat melihat bersama-sama dan menggali bagaimana makna firman Tuhan. Ya, kisah ini, peristiwa ini, kita akan melihat apa yang sebenarnya Tuhan cari dalam kehidupan kita. Bahaya tentang kemunafikan rohani dan juga bagaimana supaya kita dapat hidup sebagai pohon yang berbuah lebat di hadapannya. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana interpretasi firman Tuhan pada saat ini dalam kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan mencari buah bukan daun. Yesus melihat pohon ara dari jauh yang mungkin dilihat secara fisik tampak subur karena daunnya lebat. Tetapi saat Yesus mendekat, ternyata tidak ada buah satupun yang ditemukan oleh Tuhan. Dan pohon ara itu biasanya menghasilkan buah lebih dahulu, baru kemudian daun. Tetapi jikalau sudah ada daun, secara logika manusia ya Bapak Ibu, mungkin kita dapat berpikir bahwa buah itu sudah ada, buah itu sudah berbuah ya di pohon itu. Maka Yesus memiliki ekspektasi bagaimana ternyata pohon ara yang dilihatnya dari jauh itu berdaun lebat ternyata tidak memiliki buah atau tidak menghasilkan buah.
Dan ini menggambarkan bagaimana orang Kristen yang mungkin secara lahiriah ya kita dapat melihat mungkin aktif dalam mengikuti ibadah, aktif dalam mengikuti pelayanan, yang mungkin tampak baik, tampak sopan, tetapi ternyata tidak memiliki buah pertobatan atau transformasi hidup atau perubahan hidup, tidak menjadi pribadi yang memiliki berbuah secara rohani. Jadi buah yang dicari Tuhan adalah yang pertama buah pertobatan. Bagaimana di dalam Matius pasal yang ketiga di ayat yang ke-8 di sana dijelaskan tentang perubahan hidup yang sejati. Dan buah yang dicari oleh Tuhan juga adalah buah roh ya, di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Di sana dikatakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan juga penguasaan diri. Dan buah yang dicari oleh Tuhan yang terakhir adalah buah pelayanan yang berdampak, dengan menginspirasi, menuntun orang lain menjadi dampak bagi orang lain. Itulah buah yang diinginkan oleh Tuhan. Dan selanjutnya yang kedua adalah Tuhan itu tidak berkenan kepada kemunafikan rohani. Ketika pohon itu menampilkan penampilan-penampilan yang mungkin kosong, yang mungkin kering, inilah simbol kemunafikan atau kehidupan rohani yang palsu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak suka dengan orang, dengan pribadi yang memiliki tipu muslihat secara rohani, dan Tuhan terus mencari keaslian dari pribadi orang tersebut. Bagaimana bukan pencitraan, itulah yang tidak Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Sama seperti Yesus yang mengutuk pohon ara, Tuhan juga bisa meninggalkan orang yang menolak untuk hidup di dalam kebenaran. Walaupun mungkin kalau kita melihat secara lain ya, orang itu aktif secara beribadah, aktif dalam pelayanan, tetapi dalam hal rohani orang itu tidak memiliki pertumbuhan di dalam Tuhan. Orang yang mungkin rajin ke gereja tetapi mereka tidak memiliki hati untuk mau mengampuni. Atau orang yang aktif dalam pelayanan di gereja tetapi dirinya lebih suka bergosip. Dan juga ada mungkin orang-orang yang dapat memimpin secara rohani tetapi mereka hanya untuk meninggikan diri sendiri, membutuhkan pengakuan dari orang lain, bukan untuk memimpin dengan segenap hatinya, bukan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan marilah kita mau hidup untuk kita hidup di dalam integritas, bagaimana kita memiliki nilai di hadapan Tuhan. Sama dengan kondisi luar, bagaimana mungkin secara fisik kita dapat melayani Tuhan, menyembah Tuhan, tetapi hati kita juga mau terus melayani Tuhan, fokus kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan itu tidak pernah menuntut buah di dalam segala musim. Dikatakan bagaimana sebab memang bukan musim ara. Nah, namun Yesus mencari buah. Nah, di sini menunjukkan bagaimana Tuhan tidak terikat musim untuk melihat buah di dalam kehidupan kita. Tuhan mengharapkan kita untuk kita selalu siap dalam hidup di dalam kebenaran sepanjang waktu. Tanpa adanya musim bagaimana kita mau melayani Tuhan, maka hati kita siap untuk melayani Tuhan. Tetapi hati kita terus harus siap dalam sepanjang waktu, dalam kondisi keadaan, dalam setiap situasi apapun dalam kehidupan kita. Jadi mari kita terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin ketika dalam kehidupan kita terkadang kita merasa bahwa kita belum siap, atau mungkin sekarang bukan waktunya kita untuk mau kita serius dengan Tuhan, tetapi mari kita mau terus mencari buah. Bagaimana buah inilah yang nantinya menjadi jaminan ya, menjadi tujuan kita untuk kita menunjukkan bagaimana kesiapan kita. Inilah Roh Kudus, inilah yang terus memperlengkapi kehidupan kita. Dan mari kita terus memiliki kehidupan ya, bagaimana kita tidak boleh hidup jauh dari Tuhan untuk kita tidak akan dikutuk atau menjadi tidak berguna. Ketika Yesus mengutuk pohon ara, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Ini menunjukkan bukan hanya
kemarahan, bukan hanya emosi yang ditunjukkan oleh Tuhan, tetapi ini adalah penghakiman bagi setiap orang yang tidak bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Dan ini menggambarkan bagaimana nasib bangsa Israel, ya, bagaimana bangsa pilihan Tuhan yang religius tetapi mereka tidak berbuah di hadapan Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-6 di sana dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Dan di dalam Lukas pasal yang ke-13 di ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-9 di sana dikatakan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah selama 3 tahun dan juga hampir ditebang. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan inilah kita dapat belajar bersama-sama. Apakah kehidupan kita hanya berdaun, yaitu terlihat rohani secara fisik, atau sudah berbuah di dalam iman kita secara rohani kita? Mari kita mau terus fokus pada relasi dengan Tuhan, bukan hanya rutinitas keagamaan, rutinitas spiritual kita oleh komunitas kita, tetapi kita mau fokus melayani Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan jangan pernah menunda setiap pertobatan kita atau pembaruan hidup kita, yang mungkin saat ini adalah waktu Tuhan untuk Tuhan dapat menilai kehidupan kita, apakah kita layak untuk kita berbuah di hadapannya. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan inilah kita diajarkan bagaimana mungkin pada saat ini kita mengalami kering rohani, kita mungkin tampak berdaun saja atau tidak berbuah, ya, berbuah secara rohani. Tetapi biarlah firman Tuhan, Roh Kudus yang dapat terus mengisi kehidupan kita, sehingga kita dapat mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan, apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan mari kita terus mau bertumbuh di dalam Tuhan, berbuah di dalam Tuhan, agar tidak hanya kita yang diberkati oleh Tuhan, tetapi orang-orang di sekitar kita juga diberkati oleh firman Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan renungan pada saat ini, dan biarlah ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, baik itu mujizat kesembuhan atau pemulihan masalah keluarga, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri renungan pada saat ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas firman Tuhan yang kembali Engkau berikan bagi kehidupan kami. Kami belajar bersama-sama bagaimana ternyata kami harus memiliki pribadi yang terus berbuah di dalam Tuhan. Tidak hanya secara fisik tetapi juga secara rohani kita. Kami mau terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami mau terus bertumbuh lebat, berdaun, berbuah. Biarlah setiap buah-buah yang kami miliki dapat kami berikan bagi orang banyak, sehingga tidak hanya kami yang diberkati oleh Tuhan, tetapi orang-orang di luar sana yang belum memiliki pertumbuhan di dalam Tuhan, mereka juga bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, keluarga GPDI El Shaddai Magelang telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut teladan Allah. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu, menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.